Halo, selamat datang di CyberMate Webinar Series yang ke-8. Topik kita kali ini adalah AI dalam dunia keamanan siber, ancaman atau solusi. Kami sangat senang Anda dapat bergabung bersama kami hari ini. Dalam webinar ini, kita akan membahas bagaimana AI berkembang di keamanan siber, ancaman baru yang muncul seperti phishing berbasis AI, deepfake, hingga malware otomatis, serta melihat contoh kasus yang terjadi di 2024-2025. Pastikan koneksi internet Anda stabil selama webinar dan gunakan fitur Q&A atau raise hand jika Anda memiliki pertanyaan. Acara akan segera dimulai, jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih atas kehadiran Anda dan selamat menikmati sesi ini. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang di CyberMed Webinar Series number 8. Terima kasih nih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya ya untuk bergabung di webinar pada pagi kali ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan juga semangat yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Nur Fatihatu Sakinah. Bapak dan Ibu bisa panggil saya Fatih aja gitu ya. Saya bagian dari tim marketing di CyberMed nih dan pada pagi kali ini saya alhamdulillah berkesempatan menjadi pembuka acara pada webinar CyberMed Series ke-8 ini. Webinar series ke-8 ini berjudul AI dalam dunia cyber, ancaman atau solusi ya. Bapak dan Ibu, saat ini artificial intelligence atau AI memainkan peran yang sangat penting nih dalam dunia keamanan cyber. Tapi di satu sisi, AI membantu mendeteksi ancaman dengan cepat, mengotomatisasikan di responden insiden, dan juga memperkuat pertahanan digital. Tapi di sisi lain, AI juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber untuk melancarkan serangan yang lebih canggih dan juga sulit dideteksi. Melalui webinar pada pagi kali ini, kita akan membahas bagaimana AI dapat menjadi pedang bermata dua di dunia cyber, serta gimana sih organisasi dapat memanfaatkan secara aman dan juga efektif. Anyway, untuk acara kali ini konsepnya agak berbeda nih Bapak dan Ibu. Biasanya kan kita eh, materi, terus abis itu ada Q&A gitu ya. Kalau sekarang ini lebih menggunakan konsep semi-semi podcast, semi-semi talk show gitu ya, dengan Pak Erik sebagai narasumber dan juga Pak Rifki sebagai hostnya seperti itu. Nah, sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumbernya ya, yaitu Bapak Erik Budi Pratama atau bisa dipanggil dengan Pak Erik. Pak Erik adalah praktisi dengan pengalaman 11 tahun di bidang IT advisory, cyber security, pelindungan data pribadi, dan juga AI governance. Pak Erik memiliki pengalaman kerja di global consulting company seperti EY, PwC, KPMG, dan juga Deloitte. Nah, Pak Erik ini telah membantu banyak perusahaan nih di berbagai industri, baik dalam negeri maupun juga luar negeri. Selain itu, Pak Erik pernah menjadi independent advisor untuk IT and Risk Management di SRO, pasar modal, dan juga cyber security advisor di salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia. Pak Erik memiliki beberapa sertifikasi PDP internasional seperti CIPP, CIPM, FIP, dan juga beberapa sertifikasi di bidang keamanan informasi. Nah, saat ini Pak Erik menjalankan amanah sebagai Wakil Ketua Komite Tetap untuk Kecerdasan Artificial atau AI dan Pelindungan Data Pribadi di Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. Selain itu, Pak Erik juga aktif di beberapa asosiasi seperti International Association of Privacy Professional atau IAPP, lalu Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Pribadi atau APPDI, dan juga sebagai Dewan Pakar di Asosiasi PDP untuk sektor jasa keuangan. Pak Erik juga berkontribusi sebagai independent advisor untuk beberapa lembaga pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan juga Digital atau Kemdigi, lalu Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantipres, dan juga Kantor Staf Presiden atau KSP. Masya Allah, tabarakallah sekali ya pengalamannya. Oke, kalau tadi terkait dengan narasumber dan sekarang untuk host nih atau pemandu jalannya diskusi gitu ya. Telah hadir Bapak Rifki Rinaldo sebagai moderator acara hari ini. Beliau adalah seorang entrepreneur dan juga profesional IT ya yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang IT staffing dan juga rekrutmen. Pak Rifki juga berpengalaman dalam customer experience SaaS, anti money laundering SaaS, dan juga human cyber risk management. Sebagai founder CyberMed dan juga MSBU, beliau telah memimpin
memimpin solusi inovatif dalam staffing IT on demand sejak 2017. Saat ini, beliau memiliki visi dan juga misi untuk membantu perusahaan meningkatkan postur keamanan cyber dengan memahami dan juga menangani perilaku manusia sebagai elemen penting dalam manajemen risiko cyber. Anyway, untuk sebelum sesi dimulai seperti itu ya Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, boleh langsung ditulis aja di kolom Q&A di bawah ini. Jadi nggak usah nunggu-nunggu gitu ya, alias langsung aja ketik di kolom Q&A-nya. Untuk pertanyaan terbaik akan mendapatkan voucher senilai Rp50.000. Jadi silakan manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya langsung kepada narasumber ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, untuk itu saya serahkan kepada host kita, yaitu Bapak Rifki Renaldo. Kami persilakan untuk memulai sesinya. Ya, terima kasih banyak Fatih. Suara saya terdengar jelas kan ya? Halo? Ya, terdengar jelas. Oke, baik. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian ya. Saya ucapkan pertama-tama tentunya terima kasih banyak ya atas kesediaan waktunya ya untuk hadir ke acara kami Cybermed Webinar Series yang ke-8 ya, dan tadi juga sudah dikatakan oleh MC bahwa ada yang spesial sebenarnya di series kita kali ini. Karena kami menerima input juga sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya, dari seri-seri sebelumnya, bahwa nampaknya eh, pemaparan materi yang lumayan panjang ya, memakan waktu hingga 20 menit speaker satu, 20 menit lagi speaker 2 itu membuat para audiens ini hilang fokus sebenarnya gitu ya. Dan nanti baru kan di akhir ada pertanyaan, biasanya kan seperti itu gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pada series ini izin kami rubah sedikit gitu ya. Kami ingin menghargai waktu yang sudah Bapak Ibu sekalian luangkan untuk hadir ke acara kami. Jadi kami ingin pastikan bahwa setelah selesainya acara ini ada insight yang bisa Bapak Ibu sekalian bawa pulang. Ada key takeaways yang bisa dibawa pulang lah ya, seperti itu. Oke, izin mungkin sekali lagi saya perkenalkan bahwa saya Rifki Renaldo ya, selaku founder dari CyberMed dan juga saat ini menjabat sebagai Chief Executive Officer dari MSBU Group ya, yang akan memandu diskusi kita di pagi hari ini. Terima kasih ya kepada rekan-rekan sekalian tentunya yang sudah hadir. Nah, kebetulan memang di series 8 ini juga sebenarnya adalah input ya, input dari rekan-rekan yang pernah hadir di seri-seri sebelumnya ya. Mari kita membahas AI lebih dalam gitu ya. Karena memang ini sedang menjadi trending topik ya, apalagi terakhir ini kita dengar terbaru kan OpenAI ya baru saja merilis model mereka yang terbaru namanya GPT-5, katanya thinkingnya like a professor gitu ya. Jadi tahu kapan harus mikir, kapan harus gak mikir gitu ya. Benar-benar like a human seperti itu. Jadi kita melihat wah pergerakannya udah sejauh ini gitu. Tapi di satu sisi AI ini kan tool gitu ya. Sama seperti pisau gitu ya. Eh ya ini bisa dipakai untuk hal yang positif, bisa juga dipakai untuk hal yang negatif. Nah, jadi sebenarnya AI ini dalam konteks dunia keamanan siber, ini tuh ancaman atau solusi? Nah, seperti itu, Bapak, Ibu sekalian, rekan-rekan hadirin ya. Nah, untuk membahas ini, untuk kita bisa membahas ini lebih dalam, ya, alangkah baiknya kita bahas ini juga dengan pakarnya, ya, tidak dengan saya saja gitu, karena saya bukan pakarnya tentu gitu ya. Jadi, saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber kita, yaitu Bapak Erik Budi Pratama. Halo Pak Erik, ya, sudah ditemani. Halo, ya selamat pagi Mas Rifki, Mbak Ate, dan Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Ya, Ya, beliau ini saya bisa bilang pakarnya gitu ya. Khusus untuk waduh. bahasan ini AI cyber security, wah ini orang yang cocok gitu ya untuk kita membahas topik tersebut. Jadi beliau memang cyber security, privacy and AI governance professional ya, yang tentunya akan berbagi insight seputar tren, ancaman dan peluang yang berkaitan dengan AI di dalam konteks dunia keamanan siber. Serta nanti akan juga disampaikan rekomendasi langkah konkret untuk melindungi titik terlemah keamanan siber yang kalau Bapak Ibu sekalian sudah pernah gitu ya hadir dari seri 1 sampai seri ke-7, kalau Cybermed pasti kita nggak hanya membahas keamanan siber secara general. Kalau kami spesifik keamanan siber titik 2 manusia. Seperti itu ya. Jadi fokusnya kami di manusia gitu ya. Nah, baik, untuk memulai saya persilakan kepada Bapak Erik untuk boleh Pak Erik dikasih Ya, paparan mungkin 5 menit ya, diberikan. Boleh Pak Erik memperkenalkan diri lagi dan juga Ate Mbak ya.
kita kasih kepada rekan-rekan sekalian brief materi yang akan disampaikan oleh Pak Erik dalam waktu 5 menit. Boleh ya, Pak Erik? Ya, baik. Terima kasih Mas Uki. Mbak Fati, mohon ya. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih ya sudah berkenan hadir untuk pada sesi pagi ini. Jadi pemaparannya mungkin singkat ya, karena tadinya saya minta banyak Mas Diki, nggak dikasih sama Mas Diki ya. Dikasihnya 5 menit ya. Oke. Jadi nanti lebih banyak kita diskusi. Gitu ya. Mohon maaf tadi agak dikit distraksi karena sebelum ini saya sambil meeting. Ini sambil ini Mas Diki ya, saya sambil nyervis mobil sekalian di bengkel ini online ini. Tentu tempatnya nyaman. Ya, next Mbak. Ya, jadi ini Bapak Ibu ya, mungkin singkat. Bapak Ibu yang mungkin pernah eh, hadir di mungkin webinar yang saya sampaikan, ini saat ini juga biasanya saya sampaikan gitu ya. Nah, jadi perkembangan AI itu ya cukup ini ya, sekarang itu cukup signifikan dan lumayan lebih cepat. Dalam artian kita melihat evolusinya dari yang adopsi awal dulu yang dibuat oleh IBM yang masih bermain catur sampai sekarang itu kita sudah di era yang tengah, Nero, di mana kita kenal ada ChatGPT dan lain sebagainya. Nah, perkembangan berikutnya itu masih riset, itu membuat yang namanya AGI, Artificial General Intelligence, di mana eh, kemampuannya itu lebih advance daripada yang sekarang. Dan yang paling ultimate itu yang sebenarnya mimpi orang-orang itu adalah artificial super intelligence, di mana kemampuan AI itu sudah melebihi manusia. Kalau AGI itu setara, kalau ini melebihi, gitu ya. Nah, itu yang mimpi kita bersama gitu sebenarnya. Nah, tapi kita masih di tahap yang tengah sekarang. Oke, next. Nah, di tengah itu ada beberapa ini ya perkembangan. Kita mungkin kenal ChatGPT, itu large language model gitu ya. Kemudian eh, next-nya kita kan nggak bisa cuma ngandalin LLM, pasti kita butuh knowledge base. Nah, ada yang namanya RAG, itu Retrieval Augmented Generation, di mana kita nanti meng-embed suatu knowledge ya bentuknya apapun, bisa dokumen, bisa apapun, sebagai sumber pengetahuan kayak gitu ya. Nah, contohnya apa? Contoh misalnya kita bikin chatbot, contoh kayak di Cybermed itu kami bikin ada Mira ya gitu. Mira juga ada lagi si trainer untuk AI gitu, AI personal trainer. Itu eh, kami sudah berikan rek-nya itu ke nulis-nulis base yang memang selama ini di-generate oleh Cybermed melalui tulisan, melalui riset dan lain sebagainya. Sehingga jawaban-jawaban diberikan itu tidak ngasal, tidak hanya mengandalkan hasil googling, tapi melihat knowledge base yang sudah dimiliki saat ini. Gitu ya. Nah, yang terakhir itu yang lebih advance itu adalah AI agent, itu agentic AI. Nah, di mana sistemnya ini akan lebih aktif ya. Instead of cuma kita main-main ketik-ketik aja ya, typing. Oh, saya butuh jawaban terkait pertanyaan ini dari nulis kamu. Nah, tapi mereka bisa action. Contoh misalnya kita mau pesen ini, misalnya kita mau ada flight gitu ya, ada meeting di luar kota gitu ya. Kita cukup pakai AI agent, dia akan otomatis. Pertama ngecek kalender kita, terus ngecek jadwal penerbangan, kemudian ngecek hotel. Terus dia akan booking di kalian tiket pesawatnya, hotelnya sekalian. Itu bahkan bisa sampai ke tempat meetingnya, venue-nya. Nah, itu bisa dilakukan dengan agentic AI. Untuk kasus yang tadi gitu ya. Dan case-nya pun cukup banyak sebenarnya, nggak cuma masalah booking tiket aja gitu ya. Nah, tapi pada pagi ini, asumsi saya adalah Bapak Ibu sekalian sudah memahami AI itu apa fisiknya, sudah paham LLM itu apa, RAG, dan lain sebagainya. Makanya kami fokusnya ke keamanan nih, karena ini area yang jarang dibahas oleh orang-orang sebenarnya, masalah keamanan. Jadi kalau saya pribadi, makanya kenapa saya lebih ke fokusnya itu lebih ke tadi security, privacy, and AI governance. Governance itu pecahannya banyak, Bapak Ibu. Ada yang governance, compliance, risk, sama security. Itu. Nah, di sini eh, hal yang kadang-kadang nggak kita lihat kayak gitu ya. Kita hanya fokus deploy, deploy, deploy use case-nya, tapi nggak mengamankan sistemnya. Gitu. Ya, itu yang jadi fokus. Gitu. Next, Mbak. Oke. Nah, sekarang kalau kita konteksnya gini, jadi ada namanya AI for Cybersecurity, ada Cybersecurity for AI. Nah, yang saya bahas tadi itu adalah Cybersecurity for AI. Jadi bagaimana kita mengamankan AI system. Bagaimana kalau misalnya kita menerapkan AI untuk keamanan, gitu ya. Nah, evolusi AI itu cukup ya signifikan lah. Dulu kita kok di sini kalau barangkali ada Bapak Ibu yang praktis di cybersecurity sebentar. Oh, di sini ada teman-teman ya ada saya kenal nih ada yang praktis cybersecurity di sini. Nah, yang awalnya dulu kita detection ya sekarang itu prediksi. Jadi instead of kita deteksi yang udah kejadian, kita harus prediksi.
Dengan cara apa? Misalnya kita menggunakan threat intelligence gitu ya. Yang contohnya kalau di Cybermed itu di kami ada namanya business monitoring. Nah, minimal ketika kita tahu nih karyawan itu resiko seberapa jauh nih, berapa banyak ketipu sama phishing, terus juga kita tahu nih data yang bocor apa gitu, terus kita tahu aset kita itu dari kacamata peretas itu beresikonya seperti apa gitu. Nah, itu informasi itu kita korelasikan menggunakan AI system ya, sehingga si AI system itu bisa memberikan masukan atau rekomendasi gitu dan prediksi ke depannya seperti apa, dan nggak cuma prediksi bahkan sampai melakukan respon secara otomatis, tentunya sesuai dengan yang kita atur gitu ya. Jadi makanya cyber security ya defense must be proactive and adaptive. Jadi udah nggak zaman itu rule based doang. Kita set rulesnya A, ininya A itu udah nggak zamannya. Jadi perkembangannya itu adalah eh, bagaimana sistem kita itu bisa adaptif gitu, ngikutin perkembangan threat yang ada. Misalnya nih, oh kita tahu nih dari threat intel kita akan ada potensi serangan ke sektor perbankan oleh threat actor A. Otomatis kita secara internal harus siap nih bagaimana kita bisa mendeteksi threat actor A ini cara mainnya seperti apa mereka. Metode attack-nya seperti apa. Kalau istilah di cyber security itu tipisnya apa teknik, taktik, teknik, dan prosedurnya seperti apa gitu ya. Yang kita refer ke method attack. Nah, itu harus kita tahu gitu ya. Itu makanya pentingnya sebagai intelligence. Nah, harus proaktif gitu. Instead of kita hanya nunggu kena baru reaksi, kita harus cari gitu ya. Cari threat kita itu nggak ada di mana gitu ya. Jadi instead of kita mengandalkan firewall ya atau tools defense aja, kita justru harus aktif. Makanya di cyber security itu ada yang namanya threat hunting, ada red teaming gitu ya. Jadi kita berusaha aktif untuk mencari uh, risiko cyber kita. Next Mas, Mbak. Nah, di sini untuk cyber threat yang berkaitan dengan AI itu ada banyak. Cuma saya coba rangkum yang basic gitu ya. Yang paling umum sekarang kemudian itu adalah deepfake. Ya, deepfake itu udah banyak ya Bapak Ibu, sudah nggak perlu Bapak Ibu tinggal googling aja pasti nemu kasusnya, di Indonesia pun ada gitu ya, dengan video. Kemudian malware. Sekarang itu eh, sebelum AI ini booming, ada namanya ransomware as service. Jadi kita bisa sewa jasa pembuatan software. Misalnya gini, saya perusahaan A pengen ngetek perusahaan B. Nanti saya bayar jasa ransomware service. Ketika nanti ransomware-nya berhasil dan perusahaan B itu bayar tebusan, maka nanti kita akan bagi komisi. Jadi perusahaan A akan bagi komisi sama si pembuat ransomware-nya. Misalnya 30-70%. Gitu. Biasanya pembuat ransomware itu mintanya antara 20-30% gitu ya, dari tebusan yang dibayar. Nah, itu juga dengan adanya malware AI itu jadi membuat kita bisa mudahnya mengenerate malware gitu. Tanpa kita itu perlu technical skill tertentu gitu ya. Jadi itu bisa gitu ya. Jadi penggunaan AI-nya untuk kejahatan. Nah, kita tahu kalau misalnya Bapak Ibu yang suka coding gitu ya, kan kita biasanya pakai ini ya. Kalau yang umum kan pakai ChatGPT gitu ya. Kalau saya biasanya eh, saya kombinasi ChatGPT, Gemini sama Cloud gitu ya. Punya Anthropic. Karena Anthropic itu udah paling bagus untuk coding gitu ya. Kalau menurut saya saat ini. Nah, itu bahkan saya yang mungkin sudah lama nggak ngoding gitu misalnya ya, sebagai apa pimpinan perusahaan. Nah, itu pun saya bisa gitu. Nah, di sini ada contoh real case Mas Rifki nih. Mas Rifki ini jago loh, ya bisa bikin macam-macam ya Mas ya. Chatbot itu Mas Rifki juga bikin. Padahal posisinya sebagai manajemen loh, yang even nggak nyentuh codingan tapi bisa gitu dengan adanya AI gitu ya. Termasuk saya nih, mungkin saya tidak jago coding tapi dengan adanya AI saya bisa bikin malware yang canggih gitu ya. Kemudian berikutnya social engineering. Nah, itu nanti nyambung sama phishing ya gitu ya. Nanti hack phishing gitu. Yang poin ketiga sama kelima ini sama. Jadi nanti eh, instead of kita bikin manual nih emailnya atau mungkin media lainnya, kita menggunakan AI untuk melakukan profiling dulu nih. Misalnya saya mau target Mas Rifki. Saya harus tahu dulu Mas Rifki itu sukanya apa, kegiatannya apa. Jadi profiling dulu itu pakai AI. Nanti oleh sistem akan di-generate, oh Mas Rifki itu tipikal seperti ini, personanya seperti ini. Maka phishing yang cocok itu seperti ini. Misalnya, oh ternyata Mas Rifki itu suka sama kucing gitu misalnya. Suka ikut-ikut event pameran kucing. Nah, nanti saya pasti bikin phishing yang sesuai gitu. Pura-pura ada pameran phishing gitu ya. Pameran pameran kucing gitu. Nah, kayak gitu. Jadi itu udah automated, nggak perlu lagi manual gitu ya. Itu yang kejadian juga. Nah, kemudian nextnya itu ada beberapa, misalnya dari voice, tadi kan detek video, terus ada juga yang voice. Ada juga nanti untuk brute force password kita. Ada juga nanti untuk ini, nge-bypass apa captcha gitu. Kalau misalnya kita login kan kadang diminta captcha itu bisa di bypass juga gitu. Atau
untuk kebutuhan spyware. Misalnya kita menggunakan AI untuk melakukan keylogger, gitu, mendeploy keylogger untuk mencuri ketikan keyboard kita, baik itu di komputer maupun ya di HP kita gitu ya. Gitu. Jadi penggunaannya cukup banyak gitu ya untuk AI sendiri. Bahkan sekarang pun saya mungkin di tim yang lain gitu ya, tim pentest kami itu sudah menggunakan AI untuk melakukan pentest gitu. Jadi kita mengenerate skenario, melakukan automation segala macam itu udah AI based. Bahkan kita cukup pakai chatbot aja. Misalnya tolong cek rentanan server ini dan validasi. Nah, ketika ketik validasi, maka selain di scan, maka dia akan connect ke tools untuk melakukan penetrasi gitu. Jadi kita udah connect, karena itu saya rasa akan sangat-sangat memudahkan pekerjaan gitu ya. Nah, itu penggunaan AI di sektor security. Oke, next. Ya, jadi saya yang terakhir, Bapak Ibu. Jadi mitigasinya seperti apa sih gitu? Karena ini waktunya terbatas, jadi saya coba agak bercepat. Pertama kita terapkan zero trust. Zero trust itu atau kuncinya trust but verify. Jadi instead of kita hanya menggunakan firewall atau perangkat jaringan yang pada umumnya, kita pastikan pembatasan akses itu granular sampai ke level entitas. Misalnya kita punya agent. Antar agent itu harus ada zero trust-nya. Jangan sampai kita lepas gitu ya. Nah, kedua AI driven defense gitu. Nah, beberapa teman-teman cyber itu udah ngerti ya. Ada user entity and behavior analysis, anomaly detection, prediction, sama proactive defense. Gitu. Kalau istilah teknisnya ada namanya endpoint detection and response, extended extended detection and response, dan lain sebagainya. Itu istilah-istilah di cyber security yang sebenarnya di balik layar itu juga sangat masuk menggunakan AI system. Nah, kemudian AI-based education, nah ini yang CyberMed miliki itu ya, solusi human based itu udah berbasis AI sebenarnya. Jadi bisa mengotomatisasi proses untuk pemberian course, terus melakukan phishing juga udah AI-based. Dan terakhir itu threat intelligence sharing. Jadi ini yang paling susah di Indonesia karena kita cenderung nggak mau buka dapur ya gitu ya. Padahal kan kalau kita sharing threat, walaupun di masking, itu sangat membantu organisasi lain. Contoh kayak misalnya kita ada satu bank kena ransomware waktu itu viral, seharusnya kan bisa sharing ransomware itu tipenya ini, terus sharing artefaknya atau file malware-nya, sehingga nanti eh, bank-bank lain itu bisa antisipasi jangan sampai kena ke yang lainnya, karena kena satu itu replikasi satu industri sebenarnya. Jadi kan orang jadi mikir, "Loh, bank di Indonesia ini udah padahal bank besar kena ransomware, berarti bank-bank kecil nggak aman dong gitu." Nah itu yang dihindari, makanya yuk kita sama-sama itu ya kok bisa berbagi thread gitu. Nah, kadang-kadang teman-teman teknis itu mau, tapi manajemen biasanya nggak mau. Nah, itu PR bersama kita sebenarnya di sektor tertentu ya. Gitu. Kalau saya pribadi lebih banyak di sektor keuangan. Gitu. Ya, next itu cuma terakhir ini cuma ini aja. Jadi eh, kalau Bapak Ibu di sini misalnya ingin cek ya di YouTube-nya kami, artikel dan sebagainya, ini linknya. Gitu. Jadi cukup. Jadi kalau terutama di LinkedIn itu cukup kami cukup aktif ya. Setiap hari ada konten gitu ya di sana. Jadi nanti bisa dilihat gitu, di subscribe dan di follow dan dilihat posting-postingan kami gitu ya. Mungkin itu aja. Terima kasih dari saya. Saya Oke. kembalikan ke Mas Rizky, Mas. Siap. Thank you. Baik, terima kasih banyak ya Pak atas apa ini istilahnya icebreaker-nya gitu ya, icebreaker-nya. Jadi untuk memanaskan suasana gitu ya. Nah ini saya lihat, wah karena udah di allow tadi ya sama MC, kita nggak usah nunggu-nunggu lah. Kalau ada pertanyaan rekan-rekan sekalian langsung tanyakan saja. Ini udah ada 4 pertanyaan yang masuk. Tapi izin ya Bapak Ibu sekalian, kita mix ya, karena saya juga punya pertanyaan soalnya gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya saya matching gitu ya dengan pertanyaan Bapak Ibu gitu ya, nanti saya akan langsung sampaikan di satu section. Pak Erik, oke. Tadi udah dijelasin gitu ya, mulai dari awal AI itu evolusinya seperti apa, terus bagaimana pemanfaatannya untuk sisi negatif ya, yaitu membangun ancaman gitu ya, membangun serangan gitu kan. Lalu tadi dikasih juga ada beberapa poin-poin rekomendasi. Saya tadi agak tergelitik sama yang terakhir tuh, yang industrial collaboration tuh. Ya, nanti saya mau tanyain itu juga Pak Erik ya. Itu penting sih sebenarnya gitu. Tapi saya penasarannya itu memangnya belum ada ya gitu ya di Indonesia terkait itu gitu kan yang membuat itu. Nah, Pak, kita mulai dulu dari em, evolusi AI dulu Pak di keamanan siber gitu ya. Eh ya kalau kita lihat perjalanannya kan ya dari mungkin 2023 lah, saya ambil 2 tahun ke belakang gitu ya, hingga 2025. Itu kan evolusi AI di dalam dunia keamanan siber itu berjalan begitu cepat ya. Dari yang awalnya mungkin hanya digunakan untuk deteksi anomali sederhana, kini mampu memprediksi serangan, membuat simulasi skenario ancaman tadi ya, seperti yang dijelaskan Pak Erik, pentest itu udah AI based gitu ya. Pentest yang AI based itu dibantu gitu loh untuk
generate scenarionya, bahkan melakukan respons otomatis dalam hitungan detik. Nah, tapi di saat yang sama, pihak penyerang pun juga memanfaatkan AI nih Pak, untuk membuat serangan yang lebih canggih dan sulit dilacak gitu ya. Tadi juga dijelasin ada beberapa tipe-tipenya. Nah, menurut Pak Erik sendiri Pak, jadi apa sih Pak sebenarnya lompatan terbesar dalam evolusi AI di keamanan siber selama periode ini? Dan itu gimana dampaknya bagi strategi pertahanan organisasi ke depannya? Gitu Pak Erik. Itu dulu sebagai pertanyaan pertama dari saya. Erik muted Pak. Masih muted. Terima kasih Mas Fitki. Jadi sejalan dengan tadi ya pembahasan di slide saya yang pertama, bahwasanya ini ya, kalau kita bicara dampak gitu ya, pastinya kebutuhan ke depan itu strategi keamanan cyber atau pertahanan cyber gitu ya, itu harus proaktif dan adaptif gitu ya. Proaktif dan adaptif. Kenapa? Karena tadi gitu, threat-nya itu juga sangat sangat berkembang cepat dan mereka juga pada pakai AI gitu. Jadi AI harus dilawan dengan AI. Kalau enggak ya kita ketinggalan gitu. Bukan berarti kita nggak bisa, bisa. Tapi memang tidak akan optimal gitu ya untuk dalam melakukan pencegahan tersebut. Nah, beberapa lompatan besar gitu ya, menurut istilah tadi, yang mungkin ini ya, yang saya cek itu ya, kita riset itu adanya transisi dari yang kita biasanya reaktif tadi ya, wah ada attack nih, ayo buru-buru di blok, buru-buru di iya, kita batasi aksesnya, buru-buru kita perbaiki. Nah itu yang sebelumnya nih, tapi sekarang itu arahnya sudah mulai ke prediktif sama automation. Makanya di cybersecurity ada istilah EDR salah satunya ya, Endpoint Detection and Response. Jadi bagaimana kalau ada serangan ke endpoint, itu si perangkat ini tidak hanya mendeteksi signature seperti antivirus biasanya, tapi mendeteksi pola. Itu polanya dideteksi. Kalau ini malicious, mau itu malware atau enggak, pasti akan ada pendeteksian gitu, kasih alert dan akan langsung diblok. Nah, responnya apa? Responnya itu bisa jadi eh, sekedar di quarantine aja, atau misalnya dihapus filenya atau diblok koneksinya. Umumnya sih biasanya diputus koneksinya. Misalnya nih, laptop Mas Rifki kena indikasinya kena malware gitu ya, deteksi sama tools kita. Nah, nanti otomatis kalau itu valid ya, Mas Rifki akan networknya akan diisolasi. Jadi Mas Rifki nggak akan bisa connect ke internal network kita sampai malware itu ketemu di remove dan sudah tidak ditemukan lagi. Itu di cyber security seperti itu. Jadi itu sudah teknologi yang mungkin sudah beberapa tahun yang lalu sebenarnya ya, udah lewat. Bahkan yang terbaru itu ada teknologi, kalau pernah dengar itu eh, CDR gitu ya. CDR itu konten sebentar saya lupa ya. Konten disarm and reconstruction. Jadi kalau ada file masuk, pertama kontennya akan di disarm dulu, dibuka. Misalnya gini, misalnya kita menyelipkan suatu dokumen ilegal ke satu amplop gitu ya. Nanti amplopnya akan dibuka dulu, dokumennya dibuang dulu yang ilegal, itu amplopnya dibalikin lagi, dikirimkan ke orang yang tepat. Sehingga orang yang terima itu udah bersih dapatnya. Itu CDR, Content Disarm and Reconstruction ya. Jadi kontennya dibuka, diambil file jahatnya, dikonstruk lagi jadi file asli. Itu teknologi udah secanggih itu sekarang. Gitu. Eh, itu juga AI based gitu ya. Nah, yang berikutnya itu selain itu tadi ya teknologi seperti EDR, CDR, juga ini masalah ini ya prediksi gitu. Jadi kalau yang tadinya cuma reaktif aja gitu, nah kita bisa dalam tanda kutip memprediksi serangan dengan cara apa? Dengan cara tadi kuncinya ada di threat intelligence. Bagaimana kita punya insight duluan dan kita menganalisa polanya. Contoh misalnya, oh kita tahu nih bank di Singapura itu diserang sama threat actor X. Nah, nanti kita karena punya tools threat intelligence, maka kita akan bisa melihat, oh ternyata ini sepertinya relevan dengan kita nih. Kenapa? Karena organisasinya mirip nih sesama bank. Terus skala bisnisnya mungkin hampir sama. Kemudian kita lihat ternyata dari tools vulnerability assessment kita, ternyata kita banyak vulnerability yang ternyata kalau dikorelasi itu teknik yang digunakan attacker itu bisa mengeksploitasi vulnerability kita. Nah, sehingga AI akan merekomendasikan sebaiknya kita melakukan apa. Misalnya, oh untuk server tertentu baiknya kita patch gitu, kan. Atau kita ubah konfigurasinya sesuai dengan bidding practice. Nah, itu prediksi itu. Jadi sebelum itu kejadian, kita udah prepare itu. Atau nggak usah jauh-jauh deh, misalnya kayak kasus salah satu bank waktu itu ya, bank besar yang kena ransomware gitu yang sampai mati 1 minggu.
Nah, itu teman-teman kan sebenarnya udah ke notice gitu. Threat aktornya itu si X gitu, pelakunya. Nah, bank-bank lain udah prepare. Jadi, menganalisis cara kerjanya. Syukur-syukur bank yang jadi korban itu mau berbagi artefaknya atau file malware-nya. Sehingga bank-bank lain bisa menganalisis secara forensik. Gitu ya. Lakukan identifikasi malware-nya. Nah, nanti hasil dari analisis malware-nya akan di-embed ke internal detection system kita. Sehingga nanti ketika si aktor dari bank tersebut itu lompat ke bank lain udah prepare, udah bisa mendeteksi dan memprevent itu. Nah, itu ke depan seperti itu pertama. Kedua, simulasi gitu. Nah, instead of kita hanya melakukan deteksi vulnerability, sekarang teknologi sekarang itu sudah sampai menampilkan attack path-nya. Contoh gini, Mas. Misalnya, oke, saya mau meng-attack Cybermet gitu ya. Cloud-nya Cybermet mau kita attack. Nah, pertanyaannya, kita mengidentifikasi jalur-jalur masuknya seperti apa. Nah, kalau dengan tools yang tradisional, kita hanya dapat vulnerability per asetnya aja. Misalnya gini, misalnya Cybernet punya 100 server gitu ya. Kita hanya tahu ya masing-masing server vulnerability-nya apa. Tapi kita nggak tahu cara attacker lompat-lompatnya dari satu server ke server lain seperti apa itu kita nggak tahu. Nah, makanya dengan AI itu mereka akan bisa lakukan dan tanda kutip ya simulasi untuk mendefinisikan attack path-nya. Misalnya, ternyata untuk men-take over data pribadi, data nasabahnya Cybernet, saya harus ke server satu dulu, nanti lompat ke server 10, lompat ke server 50, ke server sekian sekian, baru bisa dapat ke eh, apa namanya ke dokumen atau file data pribadi tersebut. Nah, itu udah sekarang seperti itu perangkat-perangkat keamanan gitu ya, yang berbasis kultur utama. Nah, itu mereka sudah melakukan modeling, path modeling gitu ya. Nah, terakhir tadi yang saya sebutkan itu respon otomatis. Ada teknologi yang namanya SOAR, Bapak Ibu. Jadi SOAR itu security, eh, security orchestration and response kalau nggak salah, saya agak lupa singkatannya. Jadi SOAR itu intinya adalah kita melakukan orkestrasi otomatisasi terhadap respon suatu insiden. Gitu. Jadi kalau misalnya perangkat-perangkat deteksi itu mendeteksi, SOAR itu actionnya. Misalnya ini, saya deteksi tadi, laptop Mas Rizky ada malware-nya. Malware-nya ternyata itu aktornya itu A. Nah, kita udah punya datanya nih, aktor A itu cara mainnya seperti ini nih. Dia akan nyerang server jenis apa, yang OS-nya apa, versi berapa. Nah, kita di satu sisi punya aset nih. Ternyata kita itu ada loh punya aset yang sesuai dengan attack pattern-nya. Makanya laptop Mas Rizky langsung kita blok. Mas Rizky nggak bisa akses network, terutama server-server yang diindikasi berpotensi bisa disusupi oleh peretasnya. Gitu. Mungkin bisa aja dibikin aturan, oke, Mas Rizky masih bisa akses aplikasi absensi misalnya, tapi nggak bisa aplikasi lain. Gitu. Itu bisa diatur dengan SOAR ini. Gitu ya. Jadi itu Mas Rifki ya, kira-kira untuk yang saat ini, kondisi saat ini. Oke. Semoga menjawab. Baik, baik, oke. Iya, mudah-mudahan Bapak Ibu rekan di sini tadi sepandangan dengan saya waktu mendengar bahwa bisa loh dipakai untuk menyusun attack path, istilahnya tadi Pak Erik ya. Attack Ya, path. jalur jalur serangan ya. Ya, dari 100 Hmm. server, bagaimana caranya saya membangun serangan yang efisien? Nggak mungkin kan saya coba satu persatu nih, ya kan? Bisa nggak AI bantu saya predik gitu, kira-kira path yang efisien itu seperti apa gitu? Itu possible ya Pak Erik ya? Iya, bisa. Wah, Sibel. ngeri berarti ya Bapak Ibu sekalian. Ya, Saya jadi terbayang kira-kira gimana kita preventnya. Tapi nanti ya kita akan ke sana ya, pastinya. Oke, Pak Erik, ini ada saya ada satu pertanyaan lagi mengenai evolusi ini gitu ya. Jadi kan berarti kan tadi bisa bisa tergambar gitu ya dari penjelasannya Pak Erik bahwa ini model pertahanan tradisional atau model pertahanan yang sudah ada dari satu dekade dua dekade sebelumnya berarti sudah menjadi cepat sekali usang ya Pak ya. Udah jadi nggak kepake gitu loh maksudnya karena pergerakannya udah sejauh ini gitu kan. Nah ini sekalian saya gabung dengan pertanyaannya Pak dari Bapak Reza Hashim ya Pak ya. Pertanyaannya itu begini Mas Erik ya. Ini kan kita melihat bahwa pengembang teknologi AI itu kan ya semuanya didominasi oleh segelintir perusahaan besar global gitu ya. Yang menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan juga nih Pak bagi kita sebagai penggunanya gitu kan. Nah, jika sistem keamanan siber sebuah negara sangat bergantung pada AI yang dikendalikan oleh perusahaan asing, apakah hal itu justru malah menimbulkan kerentanan baru gitu? Ya, bukannya pertahanan malah justru kerentanan karena lagi-lagi teknologinya dikuasai oleh pihak asing bukan bukan kita gitu ya.
Nah, jadi bagaimana nih Pak negara-negara berkembang seperti Indonesia ini dapat membangun kemandirian dalam penggunaan AI Oh. siber tanpa terlibat dan ketergantungan yang beresiko. Nah, seperti itu pertanyaannya. Jadi em, apa namanya, kita sebenarnya mau nih gitu ya pakai AI untuk bangun pertahanan juga gitu ya, tapi isunya adalah ya base modelnya ini dikembangin sama para pihak asing. Apakah Indonesia harus membuat model sendiri gitu kan, atau gimana menurut Pak Erik agar tidak menimbulkan kerentanan baru? Nah, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Ya, silakan Pak Erik. Oke, terima kasih. Nah, ini pas banget, Mas. Saya itu sebelum webinar ini, saya meeting sama teman saya tadi. Cuma udah pergi. Itu bahas hal yang sama. Jadi, eh, menurut data yang ada, kita itu kan di Indonesia belum punya model yang sendiri, terutama untuk yang cyber security ya gitu ya. Itu walaupun cara open source itu ada LLM untuk cyber security. Itu untuk apa? Untuk pentest ada yang lebih ofensif, untuk ofensif ada. Tapi kan itu masih open source punya orang luar gitu ya. Yang lokal itu memang saya pribadi belum nemu ya, tapi nanti tolong dikoreksi kalau misalnya ternyata ada yang punya. Tapi so far yang saya lihat, dan saya coba cek ke teman-teman itu memang belum ada yang lokal. Sehingga memang itu PR besar untuk kita ya, terutama di praktisi cyber. Karena kalau praktisi di bidang lain mungkin akan tanya hal sama. Kok praktisi, tadi ada rekan itu yang praktisi di bidang misalnya kesehatan gitu ya. Nah, bagaimana kalau sektor kesehatan? Ada nggak LLM untuk sektor kesehatan? Karena kan data rumah sakit, data pasien kesemuanya itu kan banyak. Nah, daripada kita pakai ChatGPT, mending kita bikin sendiri aja. Karena kan konteksnya konteks lokal ya. Itu udah penyakit-penyakit di Indonesia. Kita nggak butuh tahu penyakit di luar negeri. Kita butuhin di Indonesia. Nah, itu kan belum ada. Gitu. Cyber security sama. Apalagi dengan tadi Mas, nyambung yang kolaborasi tadi, yang di mana kita masih agak tertutup ya untuk bisa berbagi thread. Nah, selama itu kita nggak mau terbuka antar organisasi, terutama di sektor yang sama, wah itu bakal bakal susah gitu. Karena eh, butuh willingness dan keikhlasan ya. Kita berbagi thread, tinggal nanti ada mengkoordinasi. Misalnya eh, dari OJK gitu ya atau BI bikin satu sistem tersentral untuk melakukan apa berbagi berbagi thread gitu ya itu masih bisa gitu ya tapi tadi again itu harus didukung dengan aturan yang kuat sehingga nanti manajemen bank atau sektor keuangan itu juga rela nih gitu mau untuk berbagi gitu dengan format yang disepakati bersama. Nah itu perihal kemandirian gitu kan saya setuju untuk kemandirian memang itu makanya dengan kami ini membuat CyberMed itu sebenarnya berupaya untuk ya menciptakan kemandirian secara teknologi walaupun mungkin teknologinya kami masih simpel ya nggak sekompleks yang lain tapi minimal kita mulai pelan-pelan gitu ya. Nah pertanyaannya apakah bisa membangun kemandirian? Jawabannya sangat bisa ya bukan bisa Pak tapi sangat bisa. Problemnya itu cuma pertama willingness dari kita semua terutama pengambil keputusan baik yang di perusahaan kita maupun di pemerintah itu. Ya, asal kita, yang penting kita tahu tujuan kita mau kemana, eh, dan dieksekusi, direncanakan, dieksekusi dengan cara yang etis, yang sesuai. Saya rasa itu nggak susah. Kalau kita bicara teknologi di Indonesia nggak ada yang susah bahwa itu. Semua teknologi bisa kita reverse, gitu. Terutama di sektor cyber security ya. Sebut aja fake BTS, gitu. Itu orang Indonesia bisa bikin, gitu. Atau yang canggih drone. Kemarin drone elang hitam juga udah terbang, gitu ya. Itu memang kita butuh waktu yang panjang, tapi bisa, gitu ya. Nah, itu saya rasa teknologi, apalagi AI, yang dalam konteks kemandirian untuk modeling AI-nya itu saya rasa sangat-sangat bisa. Nah, eh, terus juga tadi nyambung ke pertanyaan Mas Rifki gitu ya, masalah pemanfaatan gitu ya sama risikonya. Nah, sebenarnya tadi pemanfaatan kan udah jelas ya, AI itu tergantung use case-nya. Itu, again, balik-balik lagi ke use case. Dari use case yang ada, itu tapi tentu harus align sama bisnis. Gitu. Nah, kita harus melihat antara kebutuhan bisnis dengan use case itu harus selaras. Nah, tugas kita nih, seperti cyber security, kita melihatnya adalah bagaimana interestnya perusahaan dengan use case yang ada, itu bisa kita amankan gitu ya, eksekusinya. Contoh misalnya ya tadi gitu, misalnya perusahaan sudah memiliki banyak sistem AI, baik itu ya develop sendiri maupun pakai pihak luar gitu ya. Nah, berarti bagaimana memastikan sistem tersebut diuji gitu ya, dengan teknik AI red teaming namanya ya. Atau bagaimana kita kalau dalam konteks keamanan berarti kan bagaimana sistem kita manfaatkan untuk menguji sistem kita gitu. Nah, tadi yang masalah attack path skenario, ya, attack path tadi gitu, itu um, attack path modeling itu satu hal yang bisa kita lakukan dengan AI gitu. Karena kan itu skenario base ya, di mana AI sistem akan memetakan seluruh aset kita, mana yang kritikal, terus jalur-jalur masuknya. Nah, itu sangat membantu kita sebagai orang yang mempertahankan sistem, tapi di satu sisi dimanfaatkan oleh peretas gitu ya.
Kemudian eh, kalau di cyber security kita itu mengenal istilah defense in depth gitu atau multi layer defense, di mana kita jangan hanya mentang-mentang sekarang booming AI, kita hanya bicaranya AI aja. Tapi kontrol itu harus dikombinasi, multi layer. Jadi instead of kita hanya pakai AI detection atau prevention system, gitu ya, kita juga tetap perlu dari sisi tata kelola. Gitu. Karena tata kelola itu misalnya kita bicara kebijakan. Nah itu harus juga penting. Gitu. Mungkin bagi orang teknis, salah kebijakan cuma omon-omon gitu ya. Tapi itu adalah landasan hukumnya. Kalau kita nggak punya landasan hukum di Indonesia ya dianggap itu sesuatu yang melanggar aturan. Kan kita hidup di negara hukum gitu ya, yang banyak aturannya. Jadi kita ikutin. Makanya pentingnya tata kelola. Sama hal dengan teman-teman di sini pasti yang praktisi AI kebanyakan kan develop sistem AI. Makanya kalau saya pribadi, saya fokusnya bukan develop sistemnya, tapi bagaimana yang Bapak Ibu bikin itu aman. Jadi kita menguji keamanannya, menguji apa namanya risiko-risiko cybernya dan risiko AI-nya. Jadi dipastikan biar AI sistem ini aman secara infrastruktur, juga secara output itu juga masih dalam tanda kutip beretika gitu ya, responsible, terus bisa dijelaskan, explainable dan lain sebagainya. Gitu. Itu apa yang bisa saya jawab untuk pertanyaan tadi. Ya. Bang Jawab, terima kasih. Ya. Thank you Pak Erik. Nah tadi di akhir-akhir kan kita sudah mulai menyentuh mengenai tadi ada governance ya, ada governance, tadi ada ethics juga disebut gitu ya, dan ada ya pastinya regulation kayak gitu. Tapi perkembangannya gimana ya Pak Erik sejauh ini mengenai hal tersebut, mengenai tata kelola, ethics, regulation Oh, di landscape internasional maupun di lokal, karena ini menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Ainul Bisri tadi ya. Ada pertanyaan keduanya mengenai etika regulasi nih, Pak Erik berkaitan dengan AI ini. Mungkin singkat. oke. Nah, menarik. Ya, terima kasih, Mas. Jadi gini, Bapak Ibu ya, kalau kita bicara aturan, sekarang gini, pemerintah itu sedang menyusun, sudah merilis roadmap AI yang terbaru. Nah, sekarang masih masa masa tanggapan untuk publik, nantinya akan difinalisasi. Nah, output dari roadmap AI itu, kebetulan saya juga tim yang tergabung di roadmap AI. Nah, outputnya itu adalah kita akan bikin dua perpres, yaitu perpres etika AI sama perpres untuk roadmap AI. Nah, perpres ini landasannya itu pasti harus ada landasan dong undang-undang. Nah, undang-undang digunakan itu adalah UU PDP dengan UU ITE, dua itu. Nah, pertanyaannya apakah kita perlu UU untuk AI? Jawabannya mungkin saat ini belum, tapi mungkin next. Karena apa? Karena membuat undang-undang itu nggak cepat di Indonesia itu sangat lama. UU PDP aja bisa 7 sampai 8 tahun. Nah, kecuali undang-undang yang memang interestnya secara politik memang ya kayak IKN, kayak Omnibus Law itu kan dikebut semalam gitu ya, itu cepat gitu. Itu beda. Nah, kita kan asumsinya hal-hal berkaitan dengan teknologi mungkin akan mengikuti mekanisme yang normal ya. Normalnya itu bisa tahunan. Kecuali special case memang instruksi dari atas itu ya, bisa cepat, mungkin sebulan selesai. Tapi kalau untuk AI saya nggak yakin, saya pertama nggak yakin bisa itu sebulan selesai. Pasti butuh waktu yang sangat lama gitu ya. Nah, terus kalau misalnya nih, oh regulasi belum ada, terus gimana ya? Gitu. Nah, kalau perusahaan yang sudah terbiasa dengan standarisasi internasional, itu Bapak Ibu bisa mulai menerapkan tata kelola AI berbasiskan misalnya NIST, AI Risk Management Framework, bisa mengacu ke ISO 42001 tentang AI Management System. Nah, kebetulan saya pribadi itu sudah certified untuk yang 42001, ini implementation. Jadi ya sedikit promosi Mas Rifki ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tertarik implementasi AI management system, itu insya Allah saya bisa bantu. Itu karena sudah sertifikat juga dan sudah apa membantu juga gitu ya perusahaan untuk menerapkan itu gitu ya. Jadi kenapa itu penting? Karena tadi kalau kita punya banyak inisiatif, ya kita tata kelola itu akan berantakan. Ini saya ingat pesannya atasan saya tuh di kantor sebelumnya. Teknologi saya yakin kita semua mampu, tapi kalau teknologi nggak dikelola, itu akan berantakan. Itu kejadian. Gitu ya. Jadi kadang kita udah jagonya setinggi langit, tapi nggak dikelola dengan baik, berantakan juga hasilnya. Gitu ya. Jadi itu pentingnya governance gitu ya. Jadi saya udah sebutin beberapa standar AI management, ISO gitu ya. Atau kalau yang suka regulasi, kacamata regulasi bisa lihat ke EU AI Act atau nanti melihat standar-standar prinsip AI dari OECD, UNESCO, UNICEF itu mereka punya. Jadi kita bisa lihat standarisasinya ke sana juga. Kira-kira begitu. Oke, udah banyak Ya, berarti ya Pak Erik ya. banyak, banyak. Juga Ya, moga dicatat ya, moga aja diingat nanti. Ada beberapa sih, ya ya. gitu ya. Hmm. Akhir Komdiji juga udah rilis panduannya, Pak Erik ya, panduan etika ya. Iya, Salah ya. iya.
itu standar etika AI yang nantinya di-review publik dulu nih. Jadi publik bisa ngasih masukan, silakan. Terakhir itu besok 29 sayangnya. Jadi kalau bisa buru-buru dibaca gitu ya. Nanti apa Bapak Ibu bisa googling aja Komdigi Peta Jalan KA itu pasti ketemu kok link berita resminya. Nanti di situ ada file ke OneDrive, ke Google Drive itu kita bisa download dokumen etika AI, dokumen roadmap sama format melakukan memberikan tanggapannya seperti apa. Nah, itu ada di sana semua. Gitu ya. Pasti ketemu kok, di googling aja gitu. Oke, di googling Gitu ya. Komdigi peta jalan KA ya bahasa Indonesia, Ya, kecerdasan ya. artifisial gitu ya. Artificial ya. Ya. Nanti Oke. harusnya harusnya masuk sih, udah ke indeks Google kok. Oke, Ya. siap, siap. Ya. Baik, oke. Itu tadi kita udah bahas evolusi, terus kita nyerempet sedikit tadi langsung ke governance-nya juga ya, regulasi Ya. gitu ya. Nah, eh, pada poin berikutnya ini saya ingin mengulas sisi ancamannya nih, Pak. Sisi ancaman yang AI driven lah, AI based. Tapi sebelum ke sana, saya mau mengencourage sekali lagi untuk Bapak Ibu yang baru hadir ya, jika ada pertanyaan langsung boleh dituliskan di kolom Bapak Ibu sekalian. Jadi kita modelnya di series ini saya akan langsung sambut pertanyaan Bapak Ibu sekalian apabila relevan dengan pertanyaan saya juga gitu ya. Dan kalau memang ini unik pertanyaannya, saya langsung sampaikan tanpa harus menunggu pertanyaan dari saya juga gitu ya. Ah, gini Pak Erik, ini kan terakhir itu kan Kaspersky kan menemukan ada varian dark AI ya seperti Worm GPT dan Fraud GPT nih yang dipakai untuk membuat email phishing dengan bahasa yang sangat meyakinkan dan personalisasinya tinggi. Wah, oke. Nah, ini kan kalau udah begini kan kita nih sebagai karyawan awam gitu ya, Pak Erik ya, maksudnya karyawan non teknis lah gitu ya, nggak begitu mengetahui tentang cybersecurity misalkan. Boro-boro serangan phishing yang dibangun pakai AI nih, Pak Erik. Ya, yang biasa-biasa aja kadang kita kalau momennya pas ya, artinya the right content at the right time, kita suka kelewat juga kadang-kadang gitu ya. Maksud Ya. Ya. melewatkan common sense-nya kita untuk melakukan cek domain, pengirimnya siapa, isi kontennya itu mendesak atau nggak masuk akal gitu ya. Itu kan common sense-nya ya kalau kita Ya. secara basic untuk menganalisis phishing atau bukan. Itu aja kadang kita suka kelewat, Pak. Apalagi yang dipakai AI begini gitu ya. Ini kan lebih mengerikan lagi. Nah, pertanyaannya adalah Ya. gimana sih caranya organisasi ini dapat mengedukasi karyawannya nih Pak Erik agar tetap bisa Ya. kritis ketika berhadapan dengan pesan-pesan yang tampaknya itu sangat manusiawi gitu. Maksudnya Ya. Ya. natural banget gitu loh, human human humanistic lah ya, buatan AI itu Pak Erik. Ya itu lagi-lagi kadang yang nggak human like yang nggak buatan AI aja kita masih suka kejebak, apalagi yang made by AI gitu ya. Gimana tuh Pak Erik? Ya. Thank you, Mas. Jadi eh, benar ya. Jadi dengan adanya AI itu membuat kayak apa ya, phishing itu semakin advance gitu ya. Nah, tantangannya itu ada beberapa yang saya identifikasi itu. Pertama, dengan AI itu kita bisa tadi yang saya jelaskan di awal melakukan ini ya, semacam profiling atau personalisasi ke targetnya. Gitu. Misalnya saya tahu nih Mas Rizky itu suka apa, biasanya kemana, sama siapa, di mana gitu, hobinya makan apa itu. Semua kan informasi bisa kita dapatkan dari sosial media, dari mungkin apapun nih sumber informasi yang ada di internet terutama ya, gitu. Dan nanti akan disesuaikan sama konteksnya si target gitu. Misalnya, oh Mas Fikri itu saya tahu nih biasanya ngapain ya. Saya suka kucing. Nah, saya akan bisa kasih konteks yang relevan dengan hobinya gitu ya. Kemudian dengan AI itu potensi typo ya gitu ya. Kadang-kadang kan kalau phishing itu ada typo-typo karena kadang pelaku phishing itu kan nggak cuma orang Indonesia, kadang-kadang orang luar tapi yang berusaha nge-phishing pakai bahasa Indonesia. Itu kadang-kadang mereka typo atau bahasanya agak aneh gitu ya. Nah, tapi dengan adanya AI sekarang, itu bahasa jadi lebih halus gitu ya, lebih benar-benar kayak ya kayak orang Indonesia aja gitu. Sehingga kadang-kadang kita pikir, oh itu orang Indonesia, ternyata bukan gitu ya. Gitu. Nah, itu masalah bahasa gitu. Berikutnya itu masalah ininya eh, apa jenis attack-nya gitu atau istilahnya kan multimodal gitu ya kalau di AI. Jadi nggak cuma pakai email, sekarang udah pakai deepfake, udah pakai voice dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara mitigasinya? Nah, pertama ini ya, kalau praktisi cybersecurity seperti saya itu kita cenderung skeptis orangnya, nggak percayaan. Bukannya seuzon ya, kamu seuzon, cuma memang iya itu cara kita untuk mendefense diri gitu ya. Nah juga kayak security lah, satpam ya kan pasti selalu curiga sama orang-orang yang lewat di depan dia gitu ya, ya wajar gitu.
Makanya ada istilah ya, eh, apa kalau di Zero Trust itu never trust, always verify, gitu ya. Jadi jangan langsung percaya nih, gitu. Karena saya juga sering nemu kasus ya kayak tadi saya diskusi itu sama, case-nya ada yang cerita eh, tiba-tiba ini ya akun saya misalnya eh, hilang gitu ya, proses saya hilang gitu, padahal ya saya nggak pernah menghapus gitu, atau apa ada email masuk nih yang mendikasikan akun saya dihack, terus saya kasih data pribadi, nah itu berarti ketipu phishing tuh. Nah makanya kita harus lebih skeptis gitu dalam menerima informasi. Kemudian juga yang kedua itu karena serangan berbasis AI, maka untuk melakukan campaign security awareness kita juga bisa ya berbasis AI juga sama. Jadi sistem AI akan mendeteksi behavior dari karyawan kita, nature-nya kita seperti apa, nanti akan di custom sesuai dengan nature-nya si karyawan. Itu bisa, gitu ya. Nah, terakhir itu menerapkan yang namanya ini bahasanya itu security nudge gitu. Jadi eh, sering ngingetin gitu ya. Misalnya nih, oh kalau ada misalnya usernya misalnya mengindikasi dia akan ngeklik link yang malicious, maka akan ada notifikasi gitu ya. Itu ada warningnya seperti itu. Atau misalnya kalau di email saya itu, kalau misalnya email dari pihak luar, walaupun kayaknya mirip-mirip Cybermet gitu ya, domainnya, maka akan ada notifikasinya bahwa ini adalah dari eksternal. Jadi itu harus kita terapkan. Alat yang tergantung, tapi tergantung toolsnya ya, tidak tergantung perangkat yang kita gunakan. Kalau mendukung, saran saya digunakan. Jadi untuk memastikan user selalu diingatkan, gitu ya. Atau misalnya kita mau upload file yang terproteksi, kadang-kadang kan di email di notif, sorry, mau download file yang terproteksi akan di notif. Filenya enkripsi nggak bisa di scan sama antivirus. Apakah tetap mau di download gitu? Nantinya kita kasih tambahan kalimat, tolong dipertimbangkan risikonya. Nah itu salah satu untuk penyatuan peringatan tersebut itu juga bisa, kayak gitu ya. Nah tentunya terakhir yang mungkin sedikit lebih luas itu adalah kalau di kolaborasi. Nah kalau kita ngadepin serangan sendirian, ya bakal susah ya gitu, di mana-mana dimanapun ya namanya kerja tim akan lebih baik gitu ya, dalam konteks menyelesaikan suatu suatu tugas dengan lebih efektif. Nah, sama dengan kalau kita melawan serangan, kalau kita saling kolaborasi ya, mau berkenan berbagi thread, saya rasa akan lebih mudah. Kenapa? Karena kita akan punya data-data yang mungkin kita nggak punya gitu ya, karena kita belum kena attack, tapi kita udah prepare duluan. Ya sama kayak sekarang saya ini, saya lagi nyetir mobil, mobilnya nggak kenapa-napa, cuma udah diingatkan, Pak, udah waktunya servis, itu servis 6 bulan. Ya mau nggak mau ya udah saya ikutin aja, karena kan mau nggak mau, ya bengkel lebih ngerti mobil daripada saya. Gitu. Again sama seperti kita, mungkin Bapak Ibu yang develop sistem merasa nih orang IT itu ngapain sih kok dikit-dikit ngingetin, dikit-dikit ngingetin, bikin ribet. Nah, memang seperti itu. Security selalu berlawanan dengan kenyamanan. Tinggal kita cari titik seimbangnya seperti apa. Gitu. Jadi justru yang dengan ribetnya itu ya menjaga Bapak Ibu sekalian. Sama kalau apa kita menggunakan mobil ya gitu ya. Uh, gunanya rem itu kan untuk membuat kita bisa ngebut. Bayangkan Bapak Ibu misalnya punya mobil nggak ada remnya, mau nggak Bapak Ibu ngebutnya nggak mau, pasti pelan-pelan. Nah, jadi kita sekarang yuk kita melihatnya security ini sebagai rem dalam mobil gitu ya. Bapak Ibu mungkin bisa ngegas sekencang mungkin, tapi tetap terus ada remnya kayak gitu. Saya kira seperti itu Mas, semoga menjawab. Thank you Pak Erik atas Ya, pertanyaannya, apa atas jawabannya tadi ya. Jadi ya, ya, ya intinya sih sebenarnya adalah ya kalau memang serangan itu dibangunnya oleh AI sebisa mungkin bagaimana caranya kita juga bisa mendeteksinya pakai AI sih. Intinya AI lawan AI lah gitu ya, rekan-rekan Bapak Ibu. ya, Seperti itu. Nah, tadi ada satu pertanyaan Pak Erik dari Pak Reza Hashim lagi nih. Ini pertanyaannya lumayan bagus, Pak. Ya, jadi ini misalkan gini, secara konseptual, Pak ya, kita mengembangkan sistem kita, sistem ini tuh membutuhkan pengambilan keputusan yang kritis gitu ya. Nah, dalam kondisi darurat siber nih, Pak. Ya, misalnya serangan ransomware nih terhadap infrastruktur vital kita. Nah, dalam kasus ini, siapa yang sebenarnya seharusnya memegang kendali akhir? Manusia dengan intuisi dan etikanya, atau AI dengan kecepatan analisisnya nih? Kalau tadi misalkan konteksnya kita ingin membangun defense dengan AI, tapi ini situasi hmm. gitu ya. Nah, dalam dalam hal ini, siapa yang harus megang kendali akhirnya? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas. Jadi gini, saya tuh sempat ya ada waktu itu sempat sedikit diskusi gitu ya dengan mungkin yang teman-teman yang lebih senior. Bahwasanya, oke, arah ke depan itu semua harus otomasi.
kalau ada campur tangan manusia ya buat apa ada AI gitu ya kira-kira gitu ya diskusinya. Nah, tapi saya karena berangkat dari orang yang di bidang cyber security, governance, orang yang skeptis, maka ya, tunggu dulu. Automation tetap bisa lah, sama kayak kita kendaraan ya. Kita bisa ngegas sekencang mungkin, tapi harus ada remnya. Nah, yang bisa ngerem siapa ya? Manusia itu sendiri sebenarnya. Loh, tapi kan kita bisa set up AI untuk untuk melakukan defense-nya gitu ya. Maksudnya membatasi AI biar nggak sembarangan itu. Emang benar bisa. Kita bisa bikin guardrail-nya AI based untuk guardrail dari sistem AI yang ada. Cuma ujung-ujungnya kan tetap manusia yang bikin gitu. Kita sebagai yang punya otak ya, yang mengarahkan bagaimana learning-nya, bagaimana action-nya, tetap harus ada manusia atau istilahnya human in the loop atau human on the loop. Cuma memang nanti next-nya itu gini, jadi jangan anggap human in the loop atau on the loop itu menjadi penghambat otomatisasi di AI. Tapi lebih ke ya manusia akan ada peran tapi sedikit. Contoh misalnya kita tadi ya, kalau ingin menerapkan sistem AI, ya kita kan manusia sebagai pihak yang menentukan rules-nya gitu ya. Cara main AI-nya seperti apa. Kalau nggak ada manusia ya AI-nya akan bebas sesuka-suka dia gitu. Sama dengan kasus ransomware. Ketika kita sudah pakai AI tools AI based detection. Nah, tapi kan at the end tetap manusia mengoperate. Jadi kita nggak bisa salahkan toolsnya juga sepenuhnya. Bisa jadi kesalahannya justru dari kitanya sendiri. Kita nggak cukup skillful untuk bisa mengkonfigurasi secara optimal atau kita tidak cukup matang untuk bisa melakukan campaign awareness ke karyawan kita. Jadi teknologinya udah canggih nih. Filmnya vendor, wah ini udah dipakai kemana-mana, perusahaan-perusahaan besar pakai. Tapi ternyata user kita jarang diperhatikan. Otomatis usernya kena gitu. Teknologi memang bisa deteksi, tapi kan tetap ada celah gitu. Ini juga nggak jarang-jarang saya pribadi itu nge-bypass sistem di internal dalam artian misalnya contoh nih misalnya kalau kita mau POC ya DLP gitu ya bisa nggak file ini lolos dari DLP itu bisa-bisa aja gitu perlu ada cara untuk bisa membypass makanya proteksinya ya tadi berlapis gitu multi layer defense dan ketika kejadian kita nggak bisa nge-pointing wah teknologinya gimana sih ya mungkin in certain way teknologi mempengaruhi memang ya. Kematangan teknologi kemampuannya itu mempengaruhi bagaimana mereka bisa mendeteksi dan mempresent itu tapi tetap yang namanya man behind the gun itu adalah aspek yang juga sangat penting gitu karena kalau orang yang sudah menguasai nih senjatanya nih mau di medan apapun dia akan bisa nembak secara presisi gitu ya kira-kira seperti itu nih bukan jawab Ya, ya. Jadi memang ya memang canggih AI ini gitu ya, tapi memang saat ini tetap kita harus pada visi berkolaborasi dengan AI gitulah ya Pak Erik ya bahasanya ya ya. Bukan yang ya udah AI kerjanya semuanya sendiri gitu dan kita percayakan 100% gitu ya. Tetap kita harus ada di belakangnya gitu ya untuk menjadi istilahnya final decision execute apa yang membuat keputusan akhir itu tetap harus human seperti itu ya. Untuk beberapa task mungkin AI bisa lakukan tapi tetap harus ada remnya tadi kalau istilahnya Pak Erik gitu ya which is ya kita sebagai human. Oke, Pak Erik ini tadi sebenarnya harusnya saya tanyakan lebih awal tapi ini menarik sih sebenarnya untuk dibahas. Ini pertanyaan dari Pak Izwan Nursandi ya. Sebenarnya AI itu tuh boleh ngintip data pengguna lain nggak sih sebenarnya demi keamanan gitu ya, dan apakah ada batasan antara proteksi dan pelanggaran privasinya? Nah, ini menarik nih Pak Erik. oke nah ini sebenarnya perlu dispesifikkan si mengintip itu konteksnya gimana karena ini Bapak AI itu memang haus data gitu ya kalau AI itu pintar kalau datanya itu bagus gitu ya dan cara kita melatihnya juga bagus lah sama kayak ya kita punya misalnya lagi punya mahasiswa atau punya murid atau punya anak gitu ya kita suplai dengan data yang bagus pas dan cara mengajarnya cara mengarahkannya bagus maka anak ini ya atau mahasiswa ini akan jadi orang yang bagus juga gitu ya nah apa terkait dengan ini ya pertanyaan tadi ya sebenarnya ini ya untuk apa memastikan bahwasannya eh, datanya itu bagus maka oleh sebab itu, kenapa kita selalu mengencourage ya perusahaan untuk menerapkan tata kelola data atau data manajemen yang proper, gitu ya. Jadi again kasusnya sama kayak pertanyaan sebelumnya. Jadi kita nggak bisa hanya ngepointing, oh AI-nya salah nih. Karena AI itu sangat-sangat bergantung sama data. Kalau istilah saya, istilah di software engineering kan garbage in, garbage out gitu. Jadi kalau inputnya itu
sampah, keluarnya juga di sini sampah gitu ya, karena informasinya salah gitu ya. Nah, maka ya jadi sudah jadi kewajiban kita memastikan sistem AI selain tadi dijaga keamanan gitu ya. Terus juga kita harus menjaga secara kualitas datanya. iOS ya itu pasti hasil dari AI-nya akan nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Makanya kenapa ketika kita dapat sistem AI harus dilakukan pengujian gitu, gitu. Dan juga kalau misalnya kita ngikutin standar ISO gitu ya, kita harus menerapkan explainable AI. Explainable AI itu apa? Memastikan bahwa sistem kita itu punya visibility ke sistem tersebut. Contoh, misalnya kita tahu sistem AI-nya pakai apa, database-nya di mana, ukurannya, modelnya pakai apa, besaran jumlah training datanya seperti apa, dan hal-hal yang sifatnya pencatatan itu harus kita punya. Karena itu bentuk dari tadi gitu, explainable AI. Bagaimana kita bisa menjelaskan AI ini proper atau enggak gitu ya. Gitu. Dan berikutnya tadi gitu masalah privasi gitu. Kita balik lagi dari data manajemen terus ke privasi gitu ya. Nah, otomatis privacy atau kita bicara data pribadi itu bagian dari data pada umumnya kan ya. Otomatis ya tadi ketika kita mengembangkan AI, kalau kita lihat kasus-kasus di US ya, dari statistiknya OECD, pertama kasus tertingginya AI itu dampaknya adalah ke safety. Kedua itu adalah ke human rights, which is di situ ada privacy sebenarnya. Kenapa? Karena kan AI mengkonsum banyak data termasuk data pribadi. Nah, tinggal nanti PR-nya adalah bagaimana gini, itu akan bisa terjawab secara presisi kalau kita melihat arsitektur dari deployment-nya. Karena ada beberapa cara nih Mas Rifki ya. Kalau kita misalnya menggunakan hanya misalnya satu LLM, kemudian ada satu agent atau nanti kita bikin satu tempat untuk rack-nya tadi ya untuk database knowledge-nya, itu nanti case-nya akan berbeda dengan misalnya AI agent-nya itu selain menggunakan LLM, ya, itu juga nanti memanfaatkan multiple agent dengan multiple rack, gitu ya, RAG tadi ya, Retrieval Augmented Generation. Nah, itu nanti akan beda case-nya. Kita harus melihat secara arsitektur sebenarnya. Itu cuma yang bisa saya sarankan, ini juga sempat ditanyakan ketika saya menghadiri forum diskusi data protection officer untuk sektor perbankan. Ya. Itu pertanyaan persis sama. Jadi saran saya, eh, untuk untuk memastikan kita bisa meminimalkan risiko PDP-nya atau privasinya, pastikan data yang masuk ke LLM itu sudah terfilter dalam artian sudah dimasking atau diamankan, gitu ya. Nah, contoh misalnya kita mau menganalisis suatu data yang di mana itu ada data-data karyawan. Kita harus pastikan data nama karyawan, nomor induk karyawan, atau informasi yang semestinya misalnya ChatGPT atau Gemini nggak boleh tahu, kita harus masking. Makanya kita taruh satu layar di depannya sebelum masuk ke ChatGPT, kita bikin guardrail-nya, yaitu modul atau fungsi untuk melakukan masking atau enkripsi. Jadi di salah satu perusahaan saya itu kita terapkan. Jadi sebelum masuk ke GPT, kita lakukan filtering dulu. Jadi data yang masuk itu nama karyawan, NI, nomor nomor karyawannya itu sudah dihilangin gitu. Nah, nanti apa masalah misalnya posisi dan lain sebagainya itu tergantung. Kalau ada informasi yang sensitif kayak email, biasanya kita akan bintangin, misalnya namanya Erik, ya itu Pratama. Nah, nanti E bintang 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 belakangnya A gitu doang. Jadi dimasking. Jadi yang masuk ke sana hanya tahu ya itu aja maskingannya aja. Karena apa? Karena kan kita nggak butuh ya, kita nggak butuh itu si Erik atau enggak. Kita butuh insight-nya nih, gitu ya. Data transaksinya kita butuh, gitu. Nah, itu bisa kita lakukan yang paling mudah. Jadi saran saya Bapak Ibu kalau yang udah berencana atau sedang menerapkan AI sistem menggunakan LLM ya, atau agentic AI, kasih satu layer aja sebelum masuk ke modelnya, pastikan data pribadi itu nggak terekspos secara clear di sana. Itu. Dan juga dari sisi data, ketika kita melakukan training data, modelnya itu sendiri, bikin modelnya, pastikan data pribadi juga tidak muncul di situ secara clear. Informasi yang bisa mengidentifikasi seseorang sebaiknya di masking. Karena kalau sesuatu yang mengidentifikasi seseorang berarti data pribadi. Kalau data pribadi berarti harus tunduk sama undang-undang PDP. Kalau data itu bukan data pribadi, nah kita paling nggak lebih aman gitu ya. Karena datanya nggak akan kebaca sebagai data pribadi. Kira-kira begitu Mas tanggung jawab. Oke, siap Mas Erik. Ya, Sebenarnya masih banyak pertanyaan dari saya sendiri aja rekan-rekan sekalian sebenarnya masih banyak nih. Yang ya. Nanti Pak kalau Erik. sama Mas kalau sama Mas Rizky nanti kita sambil ngopi aja, Mas. Ah, iya betul-betul. Dan ini juga sebenarnya ada dua lagi sebenarnya Pak Erik. Tiga lah saya bisa hitungin ada tiga lagi Hmm. yang masih open sebenarnya statusnya. Tapi keterbatasan waktu yang kita punya gitu ya. Ya,
jadi tidak mampu untuk saya bawakan di sesi live kali ini. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin dari sisi panitia webinar ini akan merangkum semua pertanyaan yang masuk dan nanti dari narasumber akan menjawab pertanyaan tersebut gitu ya, Bapak. Ya, boleh. Oke, Pak Erik, Pak, karena ini sudah terakhir, ya boleh Pak closing statement singkat, tapi sekalian menjawab pertanyaan saya nih yang berkaitan dengan Cybermed gitu ya. Jadi gimana caranya mungkin bisa di inilah Pak, bisa di apa namanya atur gitu ya. Tadi saya tuh terakhir pertanyaannya ini mengenai ini, saya ambil salah satu contoh kasus ini penipuan pick butchering gitu ya, yang sekarang Hmm, jauh lebih canggih karena udah pakai chatbot AI yang persuasif, ada cloningan suaranya, ada video deepfake-nya. Jadi semua ini dihubungkan gitu secara emosional untuk meyakinkan korban gitu ya, sehingga korban bisa tertipu, misalkan mengirimkan uangnya ke investasi palsu atau mungkin rekening yang tidak valid gitu ya. Sebenarnya strategi proaktif apa sih Pak yang bisa kita lakukan untuk membangun ketahanan psikologis kita sebagai human ya dalam meningkatkan literasi digital terhadap AI serta mendeteksi dini penyalahgunaan skema penipuan emosional seperti tadi itu. Nah, itu pertanyaannya Pak, boleh dirangkum sekaligus dengan closing statementnya dari Pak Erik. Silakan Pak. ya. Lagi Mas, ini closing statement-nya bisa setengah jam nggak? Ah, ya. Bisa Pak Oke, Erik. nggak bisa ya. Oke, jadi gini, menarik Bang, karena memang ini ya tantangan terbesarnya ya dengan tadi yang istilahnya masih jadi peak filtering gitu ya, betul. Eh, apa di seperti yang saya jelaskan di awal tadi, itu kan pasti per tas itu ya, kalau dengan social engineering yang dimainkan itu adalah emosi dan psikologi. Nah, karena saya dulu backgroundnya sebenarnya peretas juga, maka itu memang valid ya, saya juga melakukan yang sama, baik itu melalui digital maupun secara fisik gitu ya. Social engineering secara fisik langsung ke orang yang ditarget gitu ya. Nah, dengan adanya teknologi sekarang, misalnya deepfake gitu ya, sebenarnya eh, kalau ada istilah itu ini sebentar, istilahnya itu trust signal gitu. Jadi apa cara kita mempercayai seseorang itu kan biasanya kita melihat mukanya langsung, which is itu eh, deepfake ini ya gitu ya, video, wajah, atau menggunakan suara voice gitu ya. Dua itu. Cuma sekarang dengan adanya AI, voice dan video itu sudah bias gitu. Kita akan susah membedakan mana itu yang orang beneran atau enggak, apa namanya teman kita atau enggak. Gitu. Karena saya pribadi hampir pernah berkepitu juga seperti itu. Di orang telepon suaranya mirip dosen saya, persis banget. Nggak ada bedanya. Saya hampir ketipu. Waktu itu. Cuma saya orangnya suka nantangin. Jadi, ayo kita ketemu di sini, kantor polisi, gini-gini. Nggak berani gitu. Berarti itu penipuan. Gitu ya. Nah, strateginya seperti apa? Pertama, pastinya karena yang diserang psikologi orang, kita harus membentengi dengan psikologi juga. Gitu ya. Dengan cara kita melakukan phishing assessment yang rutin, gitu ya, assessment rutin. Syukur-syukur kita bisa menerapkan AI based sehingga nanti phishingnya itu bisa custom sesuai dengan profil masing-masing karyawan, gitu ya. Nah, kemudian kita juga perlu simulasi yang lebih advance. Misalnya misalnya kita punya informasi banyak terkait dengan kasus-kasus penipuan yang terjadi di Indonesia itu apa saja, kita list down, kita bikin bikin kayak simulasi. Nah, kalau di perusahaan biasanya melakukan cyber drill kan. Cyber drill itu biasanya ke cyber security. Tapi kalau yang ini berarti drillnya itu untuk phishing gitu. Jadi misalnya, oh ternyata ada scam misalnya pakai APK palsu, nama minta pulsa gitu kan. Terus kakak minta pulsa, atau misalnya paket gitu ya. Atau misalnya dapat bonus, dapat apa transferan tadi dapat bansos atau apa. Nah, kita nanti em, lakukan simulasi itu. Dan kita nanti kasih awareness bahwasanya ya bagaimana sih cara kita mengenali itu beneran atau enggak gitu ya. Itu harus dilakukan secara konsisten sebenarnya. Jadi cuma sekali selesai enggak. Bahkan phishing email aja, yang phishing lewat email, itu pun juga udah berkali-kali masih aja ada orang yang kena aja mungkin, ya itu dari data kami ya di Cybermed, itu eh, ya masih aja gitu ya, udah pernah kena lagi gitu ya. Jadi memang ini susahnya begitu kalau udah serangan ke apa aspek psikologi. Nah, kemudian tadi ya nyambung ke selain simulasi kita melakukan literasi juga gitu ya, awareness gitu ya. Jadi jangan capek-capek kita awareness. Makanya kita kan di Cybermeet setiap setiap bulan bikin event. Itu sebenarnya juga media untuk literasi gitu ya. Walaupun topiknya macam-macam ya, cyber security, privacy, AI atau sejenisnya gitu. Kemudian juga menggunakan AI driven detection tools gitu ya. Jadi kita mungkin untuk pakai solusi untuk deteksi fake, voice fake gitu ya, atau phishing gitu. Nah, kalau ini sedikit, sedikit promosi ya gitu. Kalau di
punya punya Miranya Cybermed ya. Kalau Bapak Ibu buka website itu ada semacam chatbot Mira namanya. Itu juga kita udah embed dengan fungsi mendeteksi penipuan. Jadi misalnya ada satu email atau apa gitu ya dokumen, nanti Bapak Ibu bisa upload sama si Mira akan dicek itu penipuan atau enggak gitu ya. Itu ya masih hal yang simpel lah gitu ya. Itu bisa didapatkan gratis kok gitu. Itu. Nah terakhir ini yang penting juga nih, yang di Indonesia ini agak susah nih adalah reporting culture-nya. Kalau ada apa-apa sukanya diem, karena gini, takutnya nanti dimarahin, takutnya takut aja gitu. Nah, makanya kita harus melakukan sosialisasi, memastikan jangan sampai karyawan takut melapor. Karena kalau takut melapor, ya nanti susah. Orang IT nggak ngerti ini kalau ada satu kejadian gitu ya kira-kira. Jadi laporkan aja kalau ada sesuatu yang salah gitu. Mungkin kita akan malu ya pasti, tapi kan jangan sampai rasa malu kita gitu ya. Itu menyebabkan company malah rugi gitu. Karena kita nggak ngasih tahu, orang IT nggak tahu, tiba-tiba kejadian ransomware masuk gitu. Baiknya segera dikasih tahu. Paling itu ya Mas Rifki yang bisa saya sampaikan kalau itu closing. Ya, terima kasih. Semoga hasilnya bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Erik ya atas insight yang dibagikan kepada kita semua di acara pada hari ini. Eh, Tentu mohon maaf sekali ya rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, acara kita nampaknya molor 10 menit ini ya sejauh ini gitu ya karena memang ya banyak gitu ya bahasan terkait AI ini dan kita nggak bisa bahasnya sedikit-sedikit kebetulan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau nggak nanti ya tadi kami nggak bisa menjanjikan ada sesuatu yang bisa Bapak Ibu sekalian bawa pulang selesai acara ini dengan konkret gitu ya. Nah, tadi sudah ada closing statement dari Bapak Erik Budi Pratama. Izin saya mengkonklud singkat saja ya bahwa ya AI ini ibarat pisau lah gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada di tangan yang benar, maka pengembangannya juga pasti bisa digunakan untuk yang benar ya. Dan kalau ada di tangan yang salah, ya pengembangannya juga pasti ke arah yang salah. Tapi sekarang adalah yang paling make sense, ya apabila memang serangan itu dibangun ya berbasis dengan AI, maka sudah sepatutnya untuk kita membangun pertahanan berbasis AI juga dengan memperhatikan tata kelolanya, etikanya, dan regulasi yang berlaku di jurisdiksi setempat. Seperti itu. Nah, mungkin singkat saja. Jadi ini ya sebagai perkenalan saja Bapak Ibu sekalian ya, bahwa kalau di Cybermed sendiri ya, bahwa kami sebenarnya juga sudah punya roadmap untuk ke arah menjadi AI native solution seperti itu. Nah, apa yang sudah kami lakukan? Jadi sebenarnya dari 4 pilar yang kami punya saat ini ya, jadi kami punya pilar empower, transform, guide, and defense. Ya, ada 2 pilar yang saat ini itu sudah AI native. Ya, jadi kami punya pilar Empower yang tadinya itu adalah Application Human Risk Management. Saat ini kita tenagai dengan AI juga ya. Lalu tadi yang disebut oleh Pak Erik mengenai Mira tadi itu ya, AI Agent Defense itu salah satu bentuk produk AI Agent Defense-nya kami. Nah, untuk yang sisi Empower itu gitu ya, kami sebenarnya nanti kebetulan Cybermed akan ulang tahun di bulan depan Oktober gitu ya. Dan kami ingin memperkenalkan bahwa kami punya solusi ya, the world first conversational AI native HRM platform. Jadi singkatnya gini, mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah pakai cybersecurity awareness tool seperti mungkin KnowBe4, Proofpoint, SANS dan sebagainya gitu ya, atau mungkin Cybermed ya, kami melihat satu permasalahan yang sangat besar yaitu adalah sangat susah sekali mengengage para karyawan untuk terlibat dalam program karena platform tersebut hanya berbasis email communication. Maka dari itu kami rubah mindsetnya ya. Bagaimana kalau misalkan karyawan Bapak Ibu punya private personal trainer ya yang mengajari, yang mengawal gitu ya secara 2 arah ya, yang hadir di channel paling personal untuk karyawan Bapak Ibu sekalian ya, agar bisa memantau dan juga menurunkan human risk level dari masing-masing karyawan Bapak Ibu sekalian. Nah, solusi yang kami keluarkan untuk market adalah ya ini, ya kita sebut sebagai conversational AI native HRM platform. Ya, yang mana interface-nya ini adalah ya seorang personal trainer. Ibarat Bapak Ibu pergi ke gym gitu ya, dan pastinya sangat knowledgeable, sangat sangat friendly gitu ya, karena dia yang akan mengarahkan bagaimana program security awareness itu bisa personalize untuk masing-masing karyawan. Dan ini hampir impossible dilakukan secara fisikal. Kalau Bapak Ibu sekalian punya 1.000 karyawan harus diberikan security awareness. Bayangkan Bapak Ibu sekalian meng-hire 1.000 personal trainer untuk masing-masing karyawan itu tidak mungkin.
di CyberMate kita akan keluarkan solusi ini soon. Ya, saat ini masih dalam beta version sebenarnya, tapi open untuk bagi yang mau mencoba gitu ya. Kita bisa berikan aksesnya. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mengenai defense tadi. Nah, kalau ini Bapak Ibu sekalian bisa kunjungi website kami dan bisa berinteraksi dengan Mira. Mira ini mungkin kami sebutnya lebih dari cuma sekedar chatbot Bapak Ibu sekalian. Ya, ini adalah AI agent karena tadi selain bisa membantu threat detection secara multimodal, text, image, video, audio, files gitu ya. Dan ini juga bisa digunakan sebenarnya untuk membangun knowledge juga gitu ya. Dan juga mengecek misalkan kebocoran data, keamanan URL gitu ya, keamanan domain dan segala macam. Seperti itu. Jadi bisa langsung berdiskusi dengan Mira. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di series ini. Dan sampai bertemu di seri-series webinar CyberMate yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Mbak Fatih, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Erik atas pemaparannya yang sangat informatif tentunya ya. Dan tidak lupa juga berterima kasih kepada Pak Rifki yang telah memandu jalannya diskusi. Sebelum kita menutup acara, kami ingin mengingatkan bahwa silakan untuk mengisi survei singkat yang akan muncul setelah webinar selesai ya Bapak dan Ibu. Masukan Bapak dan Ibu sangat penting nih untuk meningkatkan kualitas kami di masa mendatang. Untuk pengumuman pemenang door prize-nya akan disampaikan melalui email bersamaan dengan pengiriman rekaman webinarnya ya Bapak dan Ibu. Lalu bagi Bapak dan Ibu nih yang menginginkan materi webinar pada pagi kali ini, silakan untuk mengirimkan permintaan email ke webinar@cybermed.com. Aku ulangi, ke webinar@cybermed.com. Alright, terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Saya Fatih pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di acara berikutnya. Selamat siang. Terima kasih Pak Erik, terima Terima kasih Pak kasih, Rizky. Bapak Ibu sekalian.